Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiba Ninan Hovia. Di sini saya akan mempresentasikan regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang ketentuan impor tembakau. Nah, dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan tembakau adalah hasil dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya yang mengandung nikotin datar yang berupa lembaran daun, gagang daun, sobekan daun, baik yang belum siap pakai, tengah jadi, ataupun yang telah siap pakai. Nah, dalam peraturan ini, impor tembakau itu dibatasi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan tembakau yang disusun dengan memperhatikan ketersediaan tembakau lokal dari varietas yang tidak dibudidayakan di Indonesia. Selanjutnya, ada pihak yang dapat melakukan impor tembakau. Yang pertama itu ada perusahaan pemilik APP atau angka pengenal importir produsen. Pemilik APP ini dapat melakukan impor tembakau dengan ketentuan bahwa impor tersebut hanya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industrinya sendiri. Serta tembakau yang diimpor oleh perusahaan pemilik APP dilarang untuk diperdagangkan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lainnya. Lalu yang kedua ada perusahaan pemilik APU atau angka pengenal importir umum. Nah, pemilik APU ini dapat melakukan impor tembakau dengan ketentuan bahwa impor tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari industri yang dimaksud. Selanjutnya ada tahapan mendapatkan persetujuan impor bagi pemilik APP atau APU. Nah, jadi sebelum melakukan impor tembakau itu, pemilik APP atau APU ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor. Dan tahapan untuk mendapatkan persetujuan impor itu yang pertama, perusahaan pemilik APP atau APU harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara elektronik melalui websitenya di inatrade.kemendag.go.id. Nah, selanjutnya, Menteri itu akan menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan yang diterima. Kemudian, jika permohonan tersebut disetujui, maka Menteri atau Direktur Jenderal akan menerbitkan persetujuan impor paling lama 5 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Ataupun jika permohonan tersebut ditolak, maka Menteri atau Direktur Jenderal akan menyampaikan penolakan permohonan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Selanjutnya ada dokumen persetujuan impor tembakau. Nah, jadi saat importir itu akan mengajukan permohonan persetujuan impor itu, mereka harus melampirkan beberapa dokumen. Nah, bagi pemilik APP, dokumen yang harus dilampirkan itu yang pertama, ada izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis. Lalu yang kedua, ada akta pengenal importir produsen. Ketiga, itu surat pernyataan bermaterai yang memuat keterangan mengenai rencana impor kebutuhan real industri dan pernyataan tidak akan memperdagangkan atau memindahkankan kepada pihak lain. Lalu yang terakhir itu ada rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk. Nah, sedangkan bagi pemilik APU ini, dokumen yang harus dilampirkan itu yang pertama ada APU, kedua rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk, dan yang terakhir itu rencana distribusi atau atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah atau industri yang tidak melakukan importasi tembakau sendiri. Nah, persetujuan impor sendiri itu memuat yang pertama jumlah tembakau, lalu jenis tembakau dan pos tarif atau HS, pelabuhan muat, negara asal, pelabuhan tujuan, dan masa berlaku persetujuan impor. Nah, untuk persetujuan impor sendiri itu masa berlakunya paling lama itu 1 tahun. Selanjutnya, verifikasi atau penelusuran teknis. Nah, verifikasi atau penelusuran teknis ini dilakukan oleh surveyor yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Lalu hasil verifikasi atau penelusuran teknis tersebut akan dimuat dalam bentuk laporan surveyor atau LS yang merupakan dokumen pelengkap pabean. Selain itu, surveyor juga wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis pada Menteri setiap bulannya. Selanjutnya, data yang dimuat dalam penelusuran teknis. Yang pertama itu nama dan alamat importir. Lalu jenis dan jumlah barang, pos tarif atau HS dan uraian barang, spesifikasi barang, negara dan pelabuhan muat, waktu pengapalan, pelabuhan tujuan. Selanjutnya, ada kewajiban importir tembakau. Jadi, setiap importir tembakau itu wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan impor tembakau kepada Menteri setiap bulannya.
dengan melakukan yang pertama, scan kartu kendali realisasi impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas bea dan cukai. Yang kedua, scan pemberitahuan impor barang. Selanjutnya, ada persetujuan impor dibekukan. Nah, persetujuan impor ini dapat dibekukan apabila importir tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebanyak 2 kali dan atau importir sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor. Namun, pembekuan persetujuan impor ini dapat diaktifkan kembali apabila importir telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dalam waktu 2 bulan sejak persetujuan impor dibekukan, dan atau importir tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor. Selanjutnya, persetujuan impor dicabut. Nah, jadi persetujuan impor ini selain dapat dibekukan, dapat pula dicabut apabila importir melanggar ketentuan larangan memperdagangkan atau memindahkan tembakau pada pihak lain. Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan pemilik ATP atau angka pengenal importir produsen. Lalu yang kedua, importir tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan setelah melebihi batas waktu 2 bulan sejak persetujuan impor dibekukan. Lalu yang ketiga, importir terbukti menyampaikan data atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan persetujuan impor. Yang keempat, importir mengubah, menambah, dan mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor. Dan yang terakhir, importir dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan persetujuan impor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.